Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Seorang anak laki-laki menoleh ke kiri ke kanan, lalu cepat-cepat menyelinap dalam kerumunan itu dan tidak kembali. 3 orang lelaki separuh baya bergegas menyusulnya dan tidak kembali. 5, 6, 7 orang perempuan meledak bersama dalam api dan tentu saja tidak kembali. Agak ke sebelah sana, di seberang jalan, seorang penjual rokok membayangkan dirinya duduk di depan pesawat televisi, takjub menyaksikan sulapan itu. Ada seorang perempuan diam saja berdiri di dekat tukang rokok di seberang jalan raya itu. Ada satpam memperhatikannya dari ujung gang itu. Ada polisi sekilas melihatnya dari dekat gardu telepon itu. Ada anak tetangga sebelah menyapanya, ada guru SD yang masih mengenalnya, menepuk baunya, ada neneknya di rumah yang sudah suka lupa, ada suaminya, ada anak-anaknya yang mungkin saja sedang memikirkan juga, yang kini berada dalam sebuah toko besar yang sedang terbakar. Sore itu akhirnya ia berubah juga menjadi abu sepenuhnya. Sebelum sempat menyadari bahwa ternyata ada saat untuk istirahat di antara gundukan-gundukan yang sulit dipilah-pilahkan. Untuk apa pula? Toh segera terbangkat angin selagi hangat. Ia akhirnya menerima perannya sebagai tokoh khayali, digeser ke sana kemari, di halaman koran, di layar televisi, dan sulapan bunyi-bunyian di radio. Ia pun harus pandai-pandai menempatkan dirinya dalam deretan gagasan, peristiwa, dan benda yang harus segera kita lupakan. Waktu upacara hampir usai, kau tak ingat bahwa kuburan di kampung sudah penuh. Mungkin satu-satunya basa-basi yang tersisa adalah menguburmu sementara dalam ingatan kami. Cuplikan dari ayat-ayat api yang saya tulis tahun 1998. Dan 98 itu kan bagi saya tahun yang paling membuat saya bingung ya sebenarnya. Bukan takut, bingung. Ya. Dan pada waktu itu saya kan masih menjadi pejabat di Fakultas Sastra. Saya menjadi dekan pada waktu itu. Mahasiswanya ke sana kemari, mahasiswanya nginep di sana, nginep di sini, dosen-dosen juga ribut itu. Terus saya bilang, saya mau ngapain? Jadi beberapa dosen ikut anak-anak itu di sana. Tapi kalau saya ikut kan, nah gimana bang? Saya harus nunggu kantor kan, saya harus nunggu kampus. Ya. Sebenarnya saya itu selalu merespon masalah sosial, masalah politik itu. Tapi karena cara menulis saya itu tidak berteriak-teriak, tidak keras itu suara saya, ya orang menganggap ya nggak ada gitu. Yang dikenal mereka adalah
puisi-puisi yang mereka senangi, yang romantis dan segala macam. Padahal coba lihat kumpulan buku saya yang namanya ayat-ayat api itu, semua isinya itu, semuanya. Jadi ini dan itu dan ini dan itu, dan juga kalau membaca novel saya yang pertama itu apa namanya, pengarang telah mati itu isinya. Pengarang sudah belum mati itu juga isinya gitu. Jadi tahun 64 sama tahun 68 itu isinya itu. Cuman karena saya nulisnya itu tidak marah, saya nggak percaya pada orang marah bisa nulis, saya nggak percaya ya. Jadi ya orang anggap ini cerita biasa aja. Waktu itu malam-malam saya pulang dari Bandung, kemudian buka HP gitu ya. Orang bilang, ada yang bilang itu di negeri kita yang sudah susah begini ini, Sapardi sama Gunawan Muhammad sama Joko Pinurbo, kenapa nulis ajak-ajak seperti itu gitu. Saya bilang salah, saya bilang bisa salah. Yang jawab orang lain, oh ini kamu tidak pernah baca dongeng Sarinah, dongeng Marsinah gitu. Jadi Sapardi bukan seperti itu gitu loh. Dongeng Marsinah. Marsinah buruh pabrik arloji, mengurus presisi, merakit jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi, ia sangat cermat dan pasti. Marsinah itu arloji sejati, tak lelah berdetak, memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsinah kita tahu tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Marsinah tak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, Marsinah dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa. Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpah agar lengkingan detiknya tak kedengaran lagi. Ia tak diberi air, ia tak diberi nasi. Detik pun gerah, berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangannya diacak-acak, dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan batangan besi. Detik pun tergeletak. Marsinah pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengiringkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli meregang waktu bersaksi. Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kekejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya azas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsinah, buruh pabrik arloji. Ini sorga bukan? Jangan saya diusir ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata. Ia sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana jika suka berpikir, jika suka memasak kata. Apa sebaiknya menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda pedati? Malaikat tak suka banyak berkata. Ia biarkan gerbang terbuka.
Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini, dirabanya denyut nadi kita, dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap getaran kata. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Pak Sapardi itu konsisten dan sekaligus dinamis, ya. Konsisten dalam prinsip-prinsipnya dan juga dalam cara dia membuat sajak yang liris dan tidak pernah seperti pamflet gitu ya, berpidato atau mengkhotbahi atau menggurui. Selalu liris, simbolis dan tak pernah kehilangan keindahan estetikanya. Tapi pada saat yang sama dia juga dinamis dalam karyanya, selalu berproses mengikuti perkembangan waktu, perkembangan zaman. Dia salah satu pengajar saya, guru saya yang selalu up to date gitu ya, merespons apa yang ada. Dan ketika mengalami peristiwa seperti ini, terutama dalam gejolak 98 dan sebagainya, Pak Sapardi juga merasakan kemarahan itu dan bisa menyalurkannya tanpa mengorbankan estetikanya. Dan itu yang saya merasa pas dengan karya-karyanya. Dia juga selalu mencoba berbagai macam genre yang lain, bermain-main dengan ini itu, cerita pendek yang sangat pendek dan berbagai macam karya yang lain. Dan saya kira ya salah satu penyair yang sangat kreatif dan produktif dan tidak pernah berhenti berproses sampai akhir hidupnya. Berjudul Masih Ingatkah Kau Jangan Pulang. Ini adalah kolaborasi lintas generasi antara Sapardi Djoko Damono dan juga Rintik Seduh. Jadi kan memang aku udah follow Pak Sapardi lama nih di Instagram. Sudah follow lama. Tiba-tiba Pak Sapardi follow back. Seru banget kan tuh. Pak Sapardi ngajak kolaborasi. Terus aku kayak, Pak, ini Bapak salah kirim chat nggak? Takutnya Bapak salah ngajakin orang untuk kolaborasi karena kayaknya saya belum cukup pantas untuk kolaborasi sama seorang Sapardi Djoko Damono gitu. Ya terus menurut Pak Sapardi, ya kita harus buat lah. Pokoknya Pak Sapardi percaya sama aku, walaupun kadang aku yang nggak pede aja gitu, kayak minder lah. Jadi terima kasih Bapak. Sekali lagi sampai jumpa. Boleh dong. Buat mantan, boleh. Sebagai seorang profesor, beliau sangat humble. Kita bisa melihat beliau sehari-hari ada di Instagram, di Twitter, bahkan belakangan ini beliau juga sempat muncul di TikTok. Yang saya suka dari beliau adalah beliau tidak ragu untuk mempelajari hal-hal yang baru dan ingin selalu up to date dengan tren yang muncul belakangan ini. Kami silakan Bapak dan Ibu, tamu VIP kami dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan media untuk dapat meninjau langsung lokasi pameran. Kami silakan, selamat menikmati pameran dan juga peluncuran buku perempuan yang tak bisa dieja bertempat di Museum Nasional 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. Sekali lagi kami silakan Bapak dan Ibu,
tamu VIP kami. Sebetulnya sih ini dari teman-teman yang mengajak beliau juga Pak Sapardi, dan secara kebetulan beliau akhirnya mengiyakan itu yang sebetulnya buat saya ini satu kesempatan yang luar biasa. Sekarang kalau kita lihat beliau kan salah satu legenda sastrawan, penulis yang sampai sekarang pun masih aktif dan eksis ya. Nah di situ memang pada akhirnya kita coba mengharapkan beliau bisa bergabung, dan ya ternyata beliau mengiyakan. Ini satu kesempatan ya. Buat Pak Sapardi saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-80, tetap semangat, tetap fit, dan terus berkarya seperti sekarang ini. Selamat. Saya kira kecenderungan sekarang ya anak-anak muda untuk mendekat dengan Pak Sapardi ini juga menunjukkan satu hal yang besar, kerinduan. Ya, kerinduan pada figur ya yang memiliki bakat, isi, pengetahuan yang begitu luas dalam bidang sastra ya, dan kemampuannya tentu untuk merangkai ya, kata-kata menjadi begitu indah gitu ya, sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresinya gitu. Jadi ada kerinduan yang sangat besar ya di dunia yang sekarang ini kita tahu segalanya serba disingkat, segalanya harus cepat gitu ya. Sementara kita tahu persis Pak Sapardi di dalam karya-karyanya menunjukkan gitu bahwa kita ini harus betul-betul hati-hati di dalam memilih setiap kata sebagai alat ekspresi kita. Tetapi bedanya Pak Sapardi juga kemudian tidak menuntut semua orang harus kemudian baca novel tebal gitu ya, atau kemudian punya kemahiran itu sebelum bisa mengekspresikan dirinya. Beliau justru memilih jalan mendekatkan diri ya pada komunikasi anak muda melalui Instagram, TikTok, macam-macam yang lain gitu ya, dan mencoba menyesuaikan diri, dan ini langka gitu ya. Banyak orang yang merasa udah established, udah mapan, merasa dirinya sudah selesai lah, sudah di dunia ini udah nggak ada lagi yang dikerjakan, tinggal menunggu masa akhir saja. Pak Sapardi enggak gitu ya. Saya kira di dalam 5 sampai 10 tahun terakhir nih bikin semacam turnaround yang luar biasa gitu ya. Dengan apa? Dengan cara menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi yang terjadi di dalam platform digital itu. Itu buat saya memang luar biasa, dan dari segi ini Pak Sapardi ini memang jauh melampaui lah batas-batas UI, IKJ. Beliau ini milik bangsa. Buat saya ketika kami bergaul bersama di Pasca Sarjana IKJ, banyak hal-hal yang bisa didiskusikan dengan ringan, dengan santai, dan seperti egaliter. Padahal kami berbeda jauh dalam hal usia dan barangkali tingkat pendidikan gitu, saya dan Pak Sapardi. Tapi ketika saya berbicara dengan Pak Sapardi, berdiskusi, itu semuanya sangat santai, ringan, dan suasananya sangat akrab. Ilmu yang dimiliki oleh Pak Sapardi itu nggak keluar di kelas secara penuh. Di mana keluarnya? Keluarnya adalah dia ketika ngobrol. Ketika kami, misalnya para mahasiswa datang ke rumahnya, ngobrol ngalor ngidul, kemudian tiba-tiba kita menanyakan sesuatu dan keluar semua. Dari buku-buku yang dibuat oleh beliau mengenai alih wahana, mengenai puisi, mengenai kesusahan Indonesia modern, semuanya itu menjadi sangat gamblang di bacaan saya ya ketika membaca buku-buku Pak Sapardi. Jadi secara intelektualitas di dalam bidang akademik hebat. Sebenarnya saya cukup sedih karena sekarang beliau sudah memasuki usia ke-80 dan jadi semakin jarang untuk datang ke pasca sarjana. Tapi kita bisa tetap melihat beliau di Instagramnya, lihat kesehariannya, kita juga bisa main ke rumahnya, ngobrol dengannya, sambil minum teh, melihat burung-burung di halaman belakang. Jadi untuk Pak Sapardi, selamat ulang tahun, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap
tetap main Instagram supaya kita tetap tahu sehari-hari Bapak kayak gimana. Jadi selamat berulang tahun ke-80 Pak Sapardi. Maju terus, hidup 1000 tahun lagi. Saya ucapkan selamat buat Pak Sapardi dan tetap berkarya terus sampai selamanya. Selamat ulang tahun Pak Sapardi. Sehat terus. Dan jangan lupa TikTok Pak. Selamat ulang tahun Pak Sapardi.